Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi coba kita pahami bahwa kita selama di kantor dari jam 8 sampai jam 4 itu adalah ibadah, dan kita tulus ikhlas amanah memudahkan urusan orang. Saya ngurus akte kelahiran anak, ngantrinya ya Allah ya Rasulullah, sampai hari itu sengaja saya kosongkan jadwal ngajar. Saya tidak ngajar hari itu, cuma mau ngantri. Ustadz kan bisa aja datang langsung ke kepala dinas minta buatkan surat. Bisa kalau saya mau. Kenapa Ustadz ikut ngantri? Aku ingin merasakan. Karena rasa perlu dirasakan, tak bisa didengarkan lewat cerita. Berdirilah saya ngantri lama. Kagak berdiri lama. Setelah udah sampai ke dekat, dia pun cuek aja, macam tak ada kejadian. Lalu kemudian dari samping saya intip-intip, rupanya dia menembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Astagfirullah. Dia nggak kenal sama Ustadz. Saya sebelum Covid memang sudah pakai masker. Sebelum Covid saya sudah pakai masker, karena kalau saya tak pakai masker banyak yang minta foto. Jadi dulu saya pakai masker, pakai kacamata hitam. Dari dulu. Makanya saya tidak terlalu risau dengan pakai masker ini, karena sudah terbiasa pakai masker. Begitulah rupanya. Jadi tidak Ustadz ceramahi dia, tidak. Saya ingin supaya dia sadar, saya sampaikan ke atasannya, saya ceramah bersama bupati, kepala daerah, bahwa ini adalah amanah. Orang yang berkhianat level kabupaten, maka kalau dia mati nanti akan dituntut oleh 1.200.000 orang akan menuntut dia di padang mahsyar. Loh, tadi 200.000, kok tiba-tiba meningkat jadi 1.200.000? Kebetulan dia PNS di Pekanbaru. Pekanbaru itu penduduknya 1.200.000. Bayangkan kalau PNS berkhianat, sholatnya terbang, puasanya hilang, sedekahnya melayang. Kenapa? Karena 1.200.000 orang akan menuntut dia di padang mahsyar. Itulah hisab yang paling lama. Jadi menjadi PNS itu nikmat, tapi hisabnya juga luar biasa. PNS bisa menjadi pegawai negeri sipil, tapi dia juga bisa jadi PNS pegawai ngeri sekali. Ustadz Somad ngomong gitu mentang-mentang udah nggak PNS lagi. Jangan-jangan nih sakit hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, PNS itu cita-cita ibu saya. Pulang saya membawa 2 ijazah, Pak. LC di kanan, MA di kiri. Abdul Somad LC MA. Aku tamat dari Mesir, Mak. Aku dari Maroko, Mak. Iya, tapi kau tak PNS. Bangga luar biasa. Bawa ijazah 2, 4 tahun di Kairo, 2 tahun di Maroko, menulis tesis 600 halaman, dipertahankan di depan 3 profesor. Iya, tapi kau tak PNS. Ikutlah saya tes PNS, bawa map ke kantor Kementerian Agama. Map saya ditulis angka 62. Saya tanya, Pak, kenapa 62? Kaulah yang mendaftar ke 62. Yang mau diterima berapa, Pak? 1. Daftar lagi saya ke UIN. Ini untuk jadi penyuluh di Kemenak. Di UIN saya mendaftar jadi dosen. Tabrakan jadwalnya antara jadwal tes Kemenak dengan UIN. Pilih mana? Mana yang paling banyak saingan? Yang ini 62, yang ini tak terlalu banyak. Udah dosen aja lah. Akhirnya lulus dosen PNS. Kemana-mana bawa NIP. Tidak diminta pun NIP saya tulis NIP 1977080518, lulus 2009. Tahun 2009 saya lulus. Meninggal mak saya 2019 bulan Maret. Di 2019 itu juga saya keluar dari PNS. Barulah saya sadar, rupanya saya PNS itu karena doa dia. Meninggal dia, berhenti saya PNS. Saya tulislah buku
Buku metode ilmu hadis. Ajukan mencetak buku. Turun duit 4 juta. Saya cetak 150 eksemplar buku. Setelah itu buku pun dibagikan ke mahasiswa. Satu buku pun tak ada dijual. Dibagi ke perpustakaan, bagi ke mahasiswa. Alhamdulillah buku saya sudah dicetak. Hari berganti, musim berubah, jam 10 malam datang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Abdul Somad. Betul, saya dari BPK, Badan Pengawas Keuangan. Kenapa Pak? Betul Anda kemarin dapat uang cetak buku 4 juta? Iya. Berapa eksemplar dicetak? 150. Menurut Jakarta mesti 200. Mana bisa? Harga cetak Pekanbaru mahal, bukan harga Jakarta. Kami tak mau tahu, mesti 200. Hampir masuk penjara. Sampai sedetil itu. Kalau menurut Jakarta 4 juta itu mesti 200, mesti cetak 200. 150 temuan. Itu maka PNS itu makannya tak terlalu banyak. Karena dia takut, bosnya temuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu ustaznya? Ya, saya PNS. Nah, maka kita jujur dan amanah. Tapi yang namanya KPK bisa mati, BPK bisa tidur. Yang membuat kita jujur dan amanah bukan dia. Siapa yang mengawasi kita? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Berangkat pagi, anak-anak yang lucu-lucu itu angkat tangan. Papa, kata dia. Kau jangan panggil papa, kita makan sambal terasi. Ayah, kata dia. Ayah. Lucu anak itu. Tapi betapa jahatnya kita, anak lucu yang hijau itu kita kasih makanan haram. Nasinya halal. Ada label MUI di situ. Beras halal. Pupuknya bukan tai babi. Maaf, kasar. Tapi mau diapain lagi, memang itu bahasanya. Halal ini berasnya. Bukan masalah berasnya, kau kasih dia dari uang haram. Ustaz Somad, ya, ini duit ini haram. Saya bawa pulang ke rumah. Terus, tapi udah saya keluarkan 2,5%. Apa nggak jadi halal Pak Ustaz? Pandai pula dia menghalalkan. Saudara yang dimuliakan Allah, innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Akhirnya bekerja pagi, pelang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Salat tinggal, puasa tinggal, sampai-sampai keluar kota, aurat terbuka, melakukan perbuatan maksiat. Kenapa kau ambil uang ini? Sebetulnya saya tak mau Pak Ustaz. Terus terpaksa Pak Ustaz. Maka sesungguhnya kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kadang manusia ini makhluk yang unik Bapak Ibu. Dia pergi pagi, pulang petang, lembur malam cari uang, tapi setelah uangnya dapat dia pun tak bisa memakainya. Mau dibelikan makanan, takut kolesterol. Mau dimakan udang, takut diabetes. Mana ada hubungan diabetes sama udang Pak Ustadz? Saya cuma mau ngetes jamaah aja. Masih sadar apa tidak? Mau minum, takut kena. Macam-macam penyakit datang. Akhirnya duit yang dicari itu, sholat tinggal, puasa tinggal, keluarga tinggal, anak tak terurus. Duit yang dicari itu untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Apa kata dokter spesialis? Memang kalian baik-baik. Untuk aku semua gaji kalian ya. Hanya sekedar parkir sebentar saja di nomor rekening, habis itu transfer ke dia. Syukurnya dokter spesialis itu kawan saya, maka dibangunkannya ke rumah tahfiz Quran. Jadi sedikit banyak mengalir juga lah duit bapak ke situ. Mengalir juga duit ibu ke situ. Cuman masalahnya tidak lillahi ta'ala, tapi lil jantung koroner.
Lil diabetes mellitus. Kalau bisa beramal nih janganlah karena penyakit, tapi karena mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi.